Oke, kita lanjut ngomongin chapter 2, masih bicara tentang bisnis dan manajemen mulai dari basic ya. Cocok banget buat yang lagi belajar manajemen dari nol, bisa bikin konten. Day 2 belajar manajemen gitu ya, karena ini dari basic. Kalau di chapter sebelumnya kita belajar tentang definisi, ngomongin tentang bisnis itu apa, manajemen itu apa, terus korelasinya apa antara bisnis sama manajemen. Nah, di chapter kali ini kita akan ngomongin historical, sejarahnya. Kenapa kok sekarang ini era bisnis atau era manajemen zaman sekarang itu bisa kayak gini? Kan pasti ada sejarahnya. Nah, menarik nih. Jadi dulu kalau ngomongin manajemen, dulu era klasik ya, era klasik zaman dulu banget, orang belum belajar manajemen, belum belajar bisnis. Awalnya yang namanya bisnis itu atau manajemen itu fokus sama prosesnya doang. Ya, fokus sama proses. Jadi kalau kita misalkan usahanya di bidang F&B, makanan, ya udah, kita akan fokus gimana masak yang enak, konsisten rasanya, terus bahan bakunya kita bisa dapat yang terbaik dan juga ya harganya stabil. Udah, fokusnya adalah di proses dari ya memproduksi barang atau jasanya itu. Dulu kayak gitu, era klasik, fokus pada efisiensi kerja ya. Terus habis itu udah selesai nih mikirin tentang produk. Era zaman dulu, fokus berikutnya adalah ngomongin tentang strukturnya, organisasinya gimana. Organisasinya itu artinya orang-orang di balik layarnya itu siapa aja dan kerjanya apa. Dan baru yang ketiga adalah keseragaman proses. Makanya dulu ada istilah SOP itu, standar operasional prosedur. Karena mereka pengen banget nih yang namanya kerjaan tuh semirip mungkin, si A, si B, si C itu mirip, kerjaannya mirip, sehingga outputnya bisa mirip. Itu dulu kayak gitu tuh, era klasik. Nggak salah, nggak jelek juga ya. Tapi itu semua berkembang. Ada Taylor ya sama Vail ya. Ini beliau adalah dua akademisi lah ya, dua pionir lah yang ngomongin tentang teori-teori manajemen zaman klasik. Bedanya adalah si Taylor ini ya, dia fokusnya adalah level operasional. Nah, beliau melakukan studi, namanya adalah time and motion study, untuk menemukan satu cara terbaik menyelesaikan tugas fisik secara efisien mungkin demi menghemat waktu dan tenaga. Jadi kata kuncinya adalah gimana caranya produksi, karena zaman dulu kan era industri ya, pabrik memproduksi barang mentah jadi barang jadi. Fokusnya si Taylor ini adalah gimana caranya memproduksi sesuatu makin lama makin murah, makin lama makin hemat, makin lama makin bisa menghasilkan output yang sama tapi sumber dayanya dikecilin. Fokusnya dia di situ, di proses. Nah, maka ada time and motion. Makin lama produksi kita harus makin cepat selesainya, makin lama makin murah ya. Terus gerakannya dilihat tuh satu-satu. Oh, kalau pabrik kita bentuknya round table kayak gini atau square table kayak gini, ternyata butuh waktu sekian lama ya buat kita meeting. Tapi kalau bundar gimana nih? Kalau oval gimana? Kalau berdiri gimana? Nah, dia juga time and motion tuh. Ngelihat gerakan-gerakannya, aktiviti apa yang bisa dioptimalin, tapi fokusnya di situ, di proses. Sementara si Vail ya, dia fokusnya di level organisasinya. Kalau tadi ini fokusnya di bikinnya, ya, memproduksi barangnya. Kalau si Vail ini ya fokusnya adalah fungsi-fungsi manajemennya. Nah, makanya di sini si Vail ini dia mulai kenal nih, mulai bikin yang namanya embrio POAC yang tadi. Mulai dari planning, organizing, actuating sama controlling. Ini pionirnya di sini. Enggak. Manajemen itu enggak cukup untuk ngelihat gerakan orang satu sama lain sampai dia bisa efektif dan efisien, enggak. Tapi juga harus dilihat dulu fungsi-fungsi lainnya. Planning itu kan nggak bisa kita lihat dari akhir itu, hasilnya gimana dari planning itu. Ya udah, planning kan dilihat dari rencana sama akhirnya gimana. Nggak bisa dilihat apakah planning ini, proses perencanaan sudah efektif, efisien apa belum. Terutama udah efisien apa belum nih planningnya, belum tahu. Ya kan, belum tahu kita perumusannya itu tuh sudah efisien apa belum. Makanya nggak bisa. Segala sesuatu diukur pakai efisiensi itu nggak bisa. Mulai kenal efektivitas di sini. Mulai kenal 14 prinsip manajemen. Nah, ini cikal bakalnya si POAC yang sekarang kita pakai. Dulu nih dua orang nih. Intinya nih fokusnya sama produksi, ini fokusnya sama operasional, yang non produksi juga udah dia masukin. Jadi ini lebih luas. Gitu ya. Terus kalau si Vail ini ya, karena ini tadi fokusnya satu yaitu operasional produksi, si Taylor ya, si Vail ini lebih luas. Makanya kita kenal sama 4 prinsip-prinsip ini. Bahwa menurut Henry Vail ya, manajemen itu kita bisa lihat dari pembagian kerjanya dulu. Kalau di chapter sebelumnya kita ngomongin tentang man, ya kan? Pembagian kerja, kita punya berapa orang di perusahaan kita, siapa aja, kerjanya ngapain aja, pulang jam berapa, berangkat jam berapa,
Itu dibagi kerjanya. Terus kesatuan komando. Yang ngasih instruksi ke setiap orang itu siapa? Tentunya atasan langsungnya. Jangan sampai yang instruksi ke satu orang itu banyak pihak. Nanti bingung dia. Katanya Pak Bos A aku harus kayak gini. Katanya Pak Bos B aku harus begitu. Katanya Pak Bos C aku harus begitu. Aku harus gimana nih? Nah, makanya rantai komando ini jadi penting untuk kita bisa cari nih. Kejelasannya di mana. Baru yang ketiga, kesatuan arah, linear, kongruen. Kalau di chapter sebelumnya kita ngomongin tentang top management, middle management, sama frontline management. Nah, jangan sampai nih antara pimpinan tertingginya pengen apa, di tengah malah ngelakuin apa, yang di depan mesin produksi beda cerita lagi. Nggak linear tadi, nggak harmonis. Nah, ini perlu satu namanya kesatuan arah. Targetnya sama. Mau kita sebagai bos, mau kita sebagai manajer di tengah-tengah, mau kita sebagai orang yang di lapangan pun, kita harus punya arah tujuan yang sama. Dan yang terakhir, karena ini masih ngomongin tentang manpower, dilihat tentang kompensasi. Jadi Vail ini udah lebih maju nih, dia udah melihat tentang bagaimana kompensasi itu harus dilakukan supaya tim-timnya, karyawan-karyawannya, stafnya itu bisa termotivasi. Nah, ini mulai dipopulerkan nih sama si Henry Vail. Terus lanjut, ini dilanjutin lagi sama si Max Weber ya. Si Max Weber itu intinya adalah dia lanjutin apa yang sudah dibuat sama Vail tadi. Dia memperkenalkan satu hal yang berkaitan dengan birokrasi. Kan? Birokrasi itu proses sebetulnya di balik layar terhadap satu keputusan diambil. Ataupun bagaimana komunikasi dalam suatu pekerjaan itu terjadi. Ya, ada aturan formal, ada hubungan interpersonal, impersonal, sampai gimana kita ngenseleksi karyawan dari awal masuk, terus siapa yang layak kita promosikan naik jabatan, siapa yang lebih layak lagi naik jabatan di atasnya, siapa yang harus kita berhentikan atau kita turunkan. Nah, si Max Weber ini dia menjelaskan lebih detail tentang birokrasi, terutama perusahaan-perusahaan yang levelnya adalah family business. Nah, karena zaman dulu bisnis itu lebih erat dengan kekeluargaan. Zaman kerajaan misalkan, raja nih punya unit usaha kan biasanya, kan kerajaan kan butuh uang dong buat operasionalnya, makanya biasanya kerajaan punya yang namanya bisnis. Siapa yang ngelola bisnis? Ya biasanya keluarga-keluarganya dia juga. Makanya waktu itu si Max Weber ini ngelihat tuh birokrasinya. Oh bentar nih, ini rajanya si A, ratunya si B nih, anaknya ini ngelola usahanya ini, keluarganya juga yang ngelola nih. Gimana caranya? Meskipun ini keluarga yang ngelola tapi tetap profesional. Nah, dia kenalin tuh tentang aturan-aturan yang harus ada itu apa. Meskipun keluarga harus clear ya hak dan kewajibannya apa ya. Terus hubungannya interpersonal meskipun keluarga, misahin ya, ini dimarahinnya karena dimarahin kerjaan atau dimarahinnya karena personal ya, profesional ya. Dan juga harus ada beneran objektif secara kompetensi. Kalau emang keluarganya nggak layak untuk menduduki satu posisi tertentu, ya jangan. Kasih ke yang lain aja. Nah, si Max Weber mulai memperkenalkan tentang itu. Tapi ini semua berubah dan berkembang sejak ada yang namanya era perilaku atau behavioral era yang sekarang kita pakai. Bahwa ternyata kita nggak bisa memotret orang itu dengan kondisi tertentu karena manusia itu berubah. Hatinya, perasaannya berubah, pikirannya berubah, moodnya berubah. Sehingga muncullah era behavioral economics atau behavioral era, ya kan? Di dalam organisasi isinya orang, di mana orang itu punya pikiran dan perasaan yang dinamis. Sehingga harus dipotret dengan time frame yang lebih panjang. Pakai behavioral atau kebiasaan juga bisa. Oke. Ada dua nih ya yang menarik ya, si pendukung-pendukung dari behavioral era tadi, ada Hawthorne ya, efek, sama McGregor ya, teori. Si yang pertama dulu ya, Elton Mayo ini, dia eksperimen, dia ngelihat nih, membutuhkan produktivitas pekerja melonjak naik bukan karena tingkat pencahayaan fisik, tapi karena merasa diperhatikan. Waktu itu ya, si Hawthorne ini, dia tuh ngelihat di suatu pabrik. Kalau pabriknya itu lampunya redup, mereka bisa memproduksi berapa pieces dalam satu hari. Katakanlah 100 piece ya, lampunya redup. Lampunya rada diterangin dikit. Oh ternyata 100 juga. Terangin lagi paling terang, ternyata 100 juga. Berarti lampu ini nggak ngaruh. Gitu. Lampu, intensitas cahaya itu ternyata nggak ngaruh terhadap produktivitas seseorang. Tapi once lampunya itu nggak diapa-apain, tapi dikasih satu orang aja yang diumumkan bahwa hari ini kerjaan kalian akan diawasi oleh Bapak Hafid. Nah, ternyata keberadaan pengawas yang disadari oleh mereka itu
terbukti meningkatkan produktivitas. Kenapa? Karena ada yang ngawasi, ngerasa aku harus melakukan yang terbaik nih, pressure nih, mau nggak mau nih ada yang ngawasin. Karena kalau nggak bagus kerjaanku, wah bisa kemana-mana nih nanti masalahnya. Nah ternyata itu, bahwa intensitas cahaya, mungkin ada yang meneliti juga tentang musik, gitu ya, musik, terus suhu. Kalau suhu mungkin ada pengaruhnya ya, suhu panas sama suhu dingin mungkin pengaruh. Tapi yang jelas waktu itu, ya dia lebih menekankan bahwa keberadaan supervisor atau pengawas tadi ternyata berdampak positif terhadap produktivitas sampai titik tertentu. Kalau terlalu diawasi, itu biasanya turun tuh produktivitasnya malah. Misalkan ini karyawannya 5, pengawasnya 20. Jadi satu orang yang ngawasin 4 orang gitu. Nah, biasanya ini malah nggak produktif karena dia malah risih gitu. Ya, demotivasi turun malah. Ya, jadi ada caranya. Ya, supervisor itu jumlahnya juga pasti lebih sedikit daripada orang yang diawasi gitu. Nah, itu si Elton Mayo ini yang dikenalkan sama Horton Effect nih. Yang kedua, ada namanya teori X, teori Y ya. Ini menarik nih, ya. Teori X asumsi bahwa pekerja malas dan harus terus diawasi dengan ketat. Teori Y asumsinya bahwa pekerja mandiri punya motivasi internal berkembang jika diberikan kepercayaan yang penuh. Ini dilema. Teori X itu tadi ya, pegawai itu pada dasarnya malas. Orang itu pada dasarnya mager. Makanya butuh intervensi dari luar motivasinya. Butuh yang namanya supervisor terus, diawasi dengan ketat. Karena kalau nggak diawasi nanti tidur. Kalau nggak diawasi nanti main HP. Kalau nggak diawasi nanti malas-malasan kerjaannya. Itu teori X tuh. Berarti teori X mendukung adanya supervisor. Karena dia menganggap bahwa manusia itu pada dasarnya malas. Tapi teori Y enggak. Teori Y asumsinya adalah orang itu termotivasi kok. Orang itu butuh kerja. Orang datang ke tempat kerja itu pasti punya motivasi. Pasti mereka mau melakukan yang terbaik kok. Pasti mereka kesini mau kontribusi kok. Pasti gitu. Nah, kalau misalkan dikasih kepercayaan, dia akan bisa memegang itu dan akan menjadikan motivasi. Jadi bertolak belakang. Yang A tadi kita ibaratnya negative thinking sama orang, kamu tuh males harus dikasih cambukan dulu baru kerja. Yang Y enggak, cukup dikasih kepercayaan, dikasih target, orang itu akan termotivasi gitu. Nah, ini behavioral nih. Ada orang yang seperti A. Ya kan, pada faktanya di lapangan ada loh orang yang memang kalau nggak diawasi malas-malasan. Ada orang yang kayak yang B, nggak ada yang ngawasin pun, sepi pun, nggak ada orang pun, ya aku tetap harus kerja sesuai dengan apa yang harus kulakukan. Nah, makanya namanya behavioral. Nggak bisa disamain si A dan si B. Gitu, dan nggak bisa ditemplate. Oke, kalau gitu perusahaan kita semuanya harus diawasi. Belum tentu. Tiap orang motivasinya beda. Ngomongin motivasi, nyambung sama piramida klasik yang dicetuskan oleh Abraham Maslow. Bahwa manusia itu, ya, kalau mau ngomongin motivasi internalnya, ya, intrinsiknya, itu terbagi menjadi 5 layer.